Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Pramila Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan bahas buku The Snowball Warren Buffett, yaitu buku biografi yang disetujui, diprakarsai, dan didukung secara resmi oleh Warren Buffett sendiri. Nah, kita sekarang sampai ke bab 19 yang berjudul Demam Panggung. Ini bercerita tentang Warren Buffett, kehidupan Warren Buffett 1951 sampai 1952. Pada akhir 1951, hartanya Warren Buffett itu harta bersih ya, dari ekuitas itu berjumlah 19.739 dolar. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai emas, berarti ini sekitar nanti dikali 40. Jadi hartanya Warren Buffett saat umur 21 itu sekitar 800.000 dolar. 800.000 dolar berarti sekitar 12 miliar. Itu di umur 21 tahun. 12 miliar rupiah di umur 21 tahun. Dan di tahun 1951 itu Warren Buffett itu berhasil mencatatkan keuntungan di tahun itu saja itu sebesar 75%. Dan itu hampir semuanya dari investasi saham. Terus Warren Buffett itu konsultasi ke Howard Buffett, bapaknya, dan Benjamin Graham, apakah ia harus terus investasi saham saja. Tapi jawaban dari Howard Buffett dan Graham adalah jangan gitu. Jadi kamu harus menunggu beberapa tahun, sebaiknya kerja saja. Nah, menurut Warren Buffett hal ini tidak rasional dan aneh. Kalau Benjamin Graham menjawab seperti itu karena menurut beliau harga di tahun 1951 itu adalah harga di mana pasar sahamnya sudah tinggi. Jadi secara nominal itu pasar saham sudah tinggi. Kalau Howard Buffett, karena Howard Buffett ini seorang yang pesimis, maka dia hanya tertarik pada saham-saham pertambangan, emas, dan yang anti inflasi lainnya. Jadi beliau berdua itu menyarankan Warren Buffett untuk jangan untuk fokus di investasi saham, tapi kerja dulu. Kenapa? Karena investasi saham beresiko. Nah, menurut Warren Buffett ini satu hal yang tidak rasional. Kenapa? Di 1951 itu banyak pair di saham itu pairnya 3. Bayangkan, jadi kalau kita membeli dalam 3 tahun sudah balik modal. Bandingkan dengan sekarang di Indonesia, sekarang banyak pair yang 10-15. Nah, ini pairnya cuma 3. Terus, karena Warren Buffett menilai pendapat Howard Buffett dan Benjamin Graham ini tidak masuk akal, maka Warren Buffett terus, bahkan di tahun 1951 Warren Buffett itu meminjam uang 5.000 dolar atau sekitar 1/4 dari ekuitasnya untuk berinvestasi di pasar saham. Nah, waktu ceritanya ketika Warren Buffett itu meminjam dari Omaha National Bank itu sampai harus dijamin oleh Howard Buffett sebagai bapaknya biar pinjamannya keluar. Nah, uang 1/4 dari ekuitasnya ini terus digunakan untuk membeli saham-saham yang saat itu banyak, murah, bertebaran. Nah, Warren Buffett karena Howard Buffett tidak menyetujui Warren Buffett untuk langsung fokus di saham, maka akhirnya Warren Buffett diminta untuk wawancara kerja di perusahaan broker terbaik atau terlaris, tersukses di Omaha, yaitu Kirkpatrick, Pepys & Co. Jadi ini perusahaan broker yang terbaik di Omaha. Terus Warren Buffett datang, terus ngobrol dengan Stewart Kirkpatrick sebagai pemilik. Nah, Warren Buffett itu cerita kalau beliau itu ingin dapat pelanggan yang terdidik. Jadi pelanggan yang memahami yang dia itu beli apa. Kemudian Stewart Kirkpatrick tentu saja
untuk keuntungan perusahaannya biar besar tidak bisa memenuhi permintaan Warren Buffett. Jadi Sobat Kilpatrick bilang pokoknya yang datang, yang uangnya banyak, yang itu yang kita garap. Nah, jawaban dari Stewart Kirkpatrick yang seperti itu membuat Warren Buffett terus tidak bersedia masuk perusahaan Kirkpatrick ini, terus masuk di broker milik ayahnya Howard Buffett, yaitu Buffett Falk. Nah, yang terjadi adalah setiap hari Warren Buffett itu jadi broker, dari broker saham. Di saat itu tidak seperti sekarang yang semuanya serba online, jadi bisa online trading. Di zaman itu adalah semuanya itu tergantung ke brokernya. Jadi biasanya pelanggan atau klien itu tanya ke broker, ini saham bagus nggak, apa yang lagi hot gitu. Terus si broker ini ngasih ke kliennya, ini yang itu, terus dia beli ke brokernya. Jadi modelnya seperti itu, bukan seperti online trading yang sekarang di Indonesia. Nah, dari broker ini pertama Warren Buffett menjual ke bibinya, yaitu Bibi Alice, kemudian ke teman-temannya Chuck Peterson, Fred Steinbeck dan lain-lain. Jadi teman-temannya dulu yang dijualkan. Nah, terus Warren Buffett mencoba meluaskan pasarnya ke orang-orang di Omaha. Jadi di kota Omaha itu ada orang-orang yang memang sejak awal sudah kaya. Nah, Warren Buffett mendekati mereka satu persatu. Tapi ada beberapa kelemahan yang Warren Buffett punyai, yaitu yang pertama adalah Warren Buffett itu tidak bisa membaca pribadi orang. Jadi banyak orang yang dia mendengarkan dari Warren Buffett, tidak suka dengan kepribadian Warren Buffett, terus mengecek datanya yang diceritakan Warren Buffett benar, terus membeli dari broker lain. Jadi sering sekali seperti itu. Terus Warren Buffett itu tidak bisa basa-basi. Jadi kalau kita ingin mendekati orang, tentu saja kita harus basa-basi dulu, harus tanyakan hal-hal yang tidak penting. Dan Warren Buffett tidak bisa seperti itu. Jadi akhirnya orang-orang tidak bisa dekat secara emosional dengan dia. Terus Warren Buffett ini bukan pendengar yang baik. Nah, kalau kita ingin orang suka dengan kita, tentu saja kita harus jadi pendengar yang baik. Nah, Warren Buffett tidak atau belum bisa seperti itu, walaupun sudah mengikuti kursusnya Dale Carnegie. Terus yang sifat Warren Buffett yang paling parah adalah Warren Buffett masih sangat suka mengkritik. Jadi Warren Buffett mengkritik, contoh orang ingin beli saham A, Warren Buffett itu jelek, maka terus Warren Buffett akan mengkritik saham A habis-habisan. Dan ini adalah bagian dari kepribadian bawaan, dari kepribadian yang ditiru dari keluarganya. Jadi keluarga Warren Buffett itu kalau tahu sesuatu yang buruk dikritik untuk melihat, menekankan kalau dia lebih tahu. Dan seperti ini tentu saja orang-orang jadi tidak suka dengan Warren Buffett. Jadi hal-hal ini menyebabkan akhirnya Warren Buffett itu dari kegiatan pialangnya, jual beli sahamnya itu tidak terlalu sukses. Jadi tidak terlalu sukses dan akhirnya dia membenci apa yang dia lakukan, yaitu jadi broker saham. Warren Buffett lebih suka dia mengelola uang dan menginvestasikannya daripada dia jadi broker. Jadi seperti itu, bab 19 The Snowball part 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.